Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa siaran Kultum Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari tujuan puasa di bulan Ramadan adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu artinya menjaga diri dari sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Di dalam konsep syariat Islam ada namanya konsep halal dan haram. Sesuatu yang dilarang untuk dilakukan adalah al-haram, dari kata haruma yahrumu haraman, yang artinya tercegah atau dilarang untuk dilakukan. Dengan adanya puasa, maka kita melatih diri senantiasa untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara atau strategi di dalam usaha kita untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah memahami bagaimana kita mencukupkan diri untuk hanya melakukan sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama besar, Al-Ustadz Dr. Yusuf Qaradawi, menyatakan satu kaidah, fil halali ma yughni 'anil haram. Di dalam sesuatu yang halal ternyata itu sudah cukup untuk kita tidak mengarah kepada perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya ada 3 aspek atau 3 unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama misalnya dalam kaitan dengan makanan halal dan makanan haram. Di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita makanan dan minuman halal yang sudah sangat cukup, baik itu buah-buahan, baik itu air minum berasal dari pegunungan, berasal dari tanah, berasal dari air hujan, termasuk juga makanan dari biji-bijian, sayuran, buah-buahan, segala macam tanaman-tanaman, padi, jagung, sagu dan lain-lain, dan itu semuanya sudah mencukupkan kita. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita melirik-lirik atau kita mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang haram, dan ini adalah termasuk langkah-langkah perbuatan setan. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang baik yang di muka bumi ini yang halal, dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Artinya langkah-langkah setan ini kita mengikuti sesuatu yang diharamkan, misalnya makanan-makanan yang haram, babi, bangkai, atau makanan-makanan yang hasil dari pekerjaan yang haram, termasuk juga minuman khamr, minuman keras, atau hal-hal yang memabukkan, narkoba dan lain-lain. Jadi tidak ada kita celah untuk mencoba-coba atau kita mengarahkan diri kita kepada sesuatu makanan minuman yang haram, karena halal sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga aspek yang kedua, misalnya dalam aspek pekerjaan, di mana manusia membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi diri mereka. Sebagai kepala keluarga, tentu saja harus mencukupi anak istri untuk supaya eksis hidup, dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bekerja atau berprofesi. Misalnya petani, pedagang, pegawai, karyawan, pengusaha dan lain-lain. Banyak akad-akad yang sangat dianjurkan di dalam Islam, akad baik, akad jual beli, ijarah, sewa menyewa, termasuk upah mengupah antara pengusaha dan karyawan, akad mudharabah, musyarakah, akad murabaha, termasuk juga
berbagai macam akad-akad transaksi yang lain, dan itu sudah cukup, sehingga jangan sampai kita melirik-lirik pekerjaan-pekerjaan yang haram, misalnya menipu, manipulasi, mencuri, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu profesi-profesi yang kaitannya dengan prostitusi, dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang aspek antara halal dan haram, diantaranya berkaitan dengan interaksi lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan untuk supaya mengatasi atau memenuhi insting kepada lawan jenis itu dengan pintu namanya pintu pernikahan. Nah, jadi ini hukumnya adalah halal. Jadi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maksudnya pernikahan ini adalah termasuk dari sunnahku, dan tujuan dari pernikahan itu adalah diantaranya untuk meneruskan keturunan, diantaranya adalah untuk memuaskan ada keinginan kepada lawan jenis, diantaranya juga untuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tidak perlu lagi kita melirik-lirik sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya perzinahan. Sekarang yang merebak ini adalah perilaku homoseksual atau hal-hal yang bersifat merupakan hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena memang pintunya sudah dibuka, dan itu sudah cukup bagi seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, sehingga tidak perlu lagi kita mempersulit atau mempersusah diri kita untuk kemudian menghindarkan diri dari pernikahan. Dan dijamin di dalam syariat Islam, pernikahan ini adalah ibadah, dan apa-apa yang kita lakukan, baik itu menafkahi anak, istri, semuanya dihitung sebagai sodako, sehingga ini sebenarnya sudah cukup. Jangan sampai kita melirik kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya perzinahan, homoseksual, prostitusi, dan lain-lain. Demikian 3 aspek sehingga kita di dalam bulan Ramadan ini mengetahui bahwasanya sesuatu yang halal itu sudah cukup. Jangan sampai kita melirik-lirik sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.